Anda menyaksikan Breaking News. Pemirsa, kami mendapatkan informasi KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edward Omar Syarif Hiarie atau Edi Hiarie ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Informasinya bahwa KPK sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan sudah ditandatangani penetapan sebagai tersangka sekitar 2 minggu yang lalu. Sedikitnya ada 4 orang tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terhadap Edi Hiarie. Dari pihak penerima 3 orang disebutkan dan 1 orang dari pihak pemberi. Laporan tersebut sesungguhnya dilayangkan oleh Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso pertengahan Maret lalu. Edi dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiarie berinisial YAR dan YAM. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menduga uang itu berkaitan dengan pemberian bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Dalam perjalanannya, Sugeng Teguh Santoso juga sempat memprotes KPK karena menilai proses yang berjalan lambat. Informasi yang kami terima terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan usai menggelar perkara dan menyelesaikan proses penyelidikan. Kami akan berupaya mengonfirmasi penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarie. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sosok Edi Hiarie adalah pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum UGM. Nama lengkapnya Edward Omar Syarif Hiarie, yang kerap disapa Prof. Edi. Sudah tak asing lagi sungguhnya bagi sebagian kalangan, khususnya di bidang hukum. Ia merupakan guru besar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia didapuk menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM pertanggal 23 Desember 2020. Ia masuk dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2020 hingga 2024. Dan sosok Edi Hiarie memang sering menjadi sorotan publik karena kehadirannya sebagai saksi ahli dalam berbagai kasus-kasus besar. Kami juga merilis informasi ini melalui portal inews.id. Ya, sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarie atau Edi Hiarie sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Surat penetapan tersangka yang bersangkutan sudah ditandatangani 2 pekan yang lalu. Penetapan tersangka Wakil Menteri Hukum dan HAM sudah ditandatangani 2 minggu yang lalu dan dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih di Gedung KPK di Jakarta Selatan. Selain Prof. Edi, KPK juga menyebutkan kasus tersebut menyeret 3 tersangka lain. 3 tersangka merupakan penerima dan 1 pemberi suap, dengan 4 orang tersangka dari pihak penerima 3 dan pemberi 1. Kami pun berupaya untuk menghubungi kuasa hukum maupun pihak Prof.
Edi Hiarie, namun yang bersangkutan belum merespon hingga saat ini. Ya, kami berupaya untuk mengkonfirmasi kepada berbagai pihak mengenai respon terhadap penetapan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarie sebagai tersangka. Kami coba kontak koordinator Maki, Bung Boyamin Saiman. Selamat malam, Bung Boyamin. Maaf tidak memunculkan wajahku. Bung Boyamin, selamat malam. Malam. Iya, bisa mendengar suara saya? Jelas, Bram. Oke, jelas ya. Oke, Bung Boyamin, bisa dijelaskan kepada kami barangkali informasi detail mengenai penetapan tersangka? Sesungguhnya kan sudah dikonfirmasi oleh Pak Alexander Marwata. Barangkali Anda memiliki data-data lain yang bisa diungkapkan ke publik yang tentu saja syok dan terkejut mengenai penetapan tersangka yang bersangkutan. Yang pertama, memang KPK itu kan kalau melakukan pengumuman tersangka kan bersama upaya paksa. Nah, upaya paksa itu bisa penangkapan, penahanan, atau penyitaan, penggeledahan, kan itulah. Ini penangkapan bisa jadi. Nah, ya kita artinya apresiasi KPK di tengah gejolak Pak Ketua KPK-nya sedang ada masalah, tapi yang lain tetap kerja. Artinya KPK ini tetap sebagai lembaga yang bisa diandalkan, tidak tergantung orang. Itu apresiasi kedua. Yang berikutnya adalah saya agak paham kasusnya ini adalah utamanya konflik kepentingan, konflik of interest. Di mana Pak Wamenkumham ketika menerima aduan dari Helmut Hermawan berkaitan dengan sengketa kepemilikan saham perusahaan tambang nikel, itu awalnya seperti mau membantu. Nah, membantunya itu kemudian seakan-akan dikamuflase pakai lawyer. Nah, tapi lawyernya ini ternyata juga di bawah diduga gitu ya, di bawah kendalinya Pak Wamenkumham. Jadi hanya untuk anulah boneka lah, kira-kira gitu duganya. Nah, sehingga uang yang diterima lawyer itu sebenarnya adalah peruntukannya diduga untuk Pak Wamenkumham. Nah, disinilah nampak bahwa pejabat-pejabat kita itu abai, teledor, atau pura-pura tidak tahu, atau bahkan betul-betul tidak paham bahwa memperdagangkan pengaruh atau konflik kepentingan atau mencampur adukkan kewenangan. Nah, itu yang kemudian sangat rendah nilainya. Atau yang paling akhir adalah mestinya melayani. Ya. Bung Boyamin, Anda melihat perangai-perangai demikian sesungguhnya bisa saja dilakukan oleh sosok Prof. Edi yang sedikit banyak kita tahu sepak terjangnya dalam dunia hukum, tak hanya dalam tataran akademis tapi juga secara praktek beliau juga kerap kali hadir sebagai ahli-ahli dalam persidangan. Ya justru itu nampaknya beliau karena paham hukum nampaknya mencoba tanda kutip itu mengakali hukum. Lalu kalau saya melayani orang dan dapat hadiah kenapa tidak? Dapat upah kenapa tidak? Tapi nampaknya juga beliau tidak percaya diri, buktinya tetap lewat orang lain yang seakan-akan itu lawyer yang istilahnya terafiliasi begitu. Kalau dia yakin ya diterima aja. Berarti sebenarnya beliau sadar bahwa dia sebagai pejabat negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh minta upah, menerima hadiah atau bentuk apapun karena ada ketentuan pasal gratifikasi. Supaya ini tidak ada konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maka 30 hari dilaporkan KPK. KPK nanti akan menilai ini boleh tidak diterima oleh Pak Wamen atau sebaliknya. Nah, dengan demikian maka harus dilaporkan KPK. Dan nyatanya Pak Wamen kan tidak pernah melaporkan ke KPK 30 hari sejak dia menerima. Malah seakan-akan disembunyikan di orang lain.
padahal itu di bawah kendalinya dia. Dan bahkan terakhir itu ketika beliau pengen jadi ketua umum PLT, pengurus lawan tenis lapangan, itu kan mengumpulkan pengurus cabang dan daerah seluruh Indonesia. Itu minta kepada Helmut Hermawan 1 miliar untuk membiayai. Artinya kan ini bisa jadi politik, membeli suara. Sebentar, dana apa yang Anda ungkap barusan bisa diulang? Jadi diduga meminta atau menerima uang dari Helmut Hermawan itu 7 miliar plus 1 miliar. Oke. Nah, yang 1 miliar ini adalah alasannya untuk membiayai pengurus Persatuan Tenis Lapangan PLT berkumpul Jakarta dalam rangka Munas, dan ujungnya beliau terpilih jadi ketua umum PLT. Nah, artinya ini kan malah money politik gitu. Sebentar, itu money politik atau modus pencucian uang yang dilakukan? Kalau ini money politik karena dia diduga membeli suara supaya memilih setia. Karena dia pengen jadi ketua umum PLT, pengurus tenis lapangan. Oke. Itu. Bung Boyamin, sejauh amatan Anda, barangkali Anda punya data-data mengenai sepak terjang yang bersangkutan ini selama menjabat sebagai pejabat publik, ya prakteknya kurang lebih dari 2020 hingga 2023. Apakah ada yang dirasa mencurigakan dari yang bersangkutan? Apakah ada temuan-temuan dari Maki? Yang saya paham betul yang terkait dengan Helmut Hermawan yang jadi perkara ini. Karena kalau yang lain katanya majalah Tempo ada uang 100-an miliar misalnya di luar Helmut. Nah, itu kan ya patut diduga mencurigakan karena gajinya berapa sih jadi wamen kan itu. Nah, itu yang, dan kalau beliau masih ngajar atau jadi saksi ahli segala macam juga sudah tidak boleh karena pejabat sebenarnya kan itu. Nah, jadi ini uang yang perlu didalami yang diduga 100 miliar bahkan sudah dipakai 90 miliar dipindahkan ke rekening yang lain, ini kan dugaan-dugaan selain gratifikasi kan pencucian uang. Nah, inilah yang mudah-mudahan segera diungkap oleh KPK. Dari pelapor ini sempat mengeluh, disebutkan hampir 8 bulan kasusnya mandek, jalan di tempat. Bahkan ada informasi lain yang kami dengar, ada indikasi konflik pimpinan KPK di balik kasus yang menjerat Prof. Edi Hiarie. Anda tertawa itu, setidaknya kami bisa dengar sumber yang apa ya di balik ini. Apa di balik tertawa Anda, apa betul itu ada indikasi kebenaran ke arah sana, Bung Boyamin? Pertama, dibandingkan perkara lain juga sudah cepat lah 8 bulan. Banyak perkara-perkara yang saya kawal itu sampai 2 tahun, bahkan 4 tahun sebelum COVID juga belum jalan. Tapi memang kalau melihat data dan buktinya, itu bisa 2 bulan selesai, karena ada bukti setoran, ada bukti permintaan, dan kemudian dipakai yang 1 miliar tadi untuk organisasi pengurus cabang dan daerah PLT, tenis lapangan, organisasi olahraga tenis lapangan. Nah, itu sebenarnya kan memang sudah komplit, mestinya bisa 3 bulan selesai. Dan memang yang kedua tadi diduga ada proses-proses tanda kutip penyelamatan yang bersangkutan, karena dianggap ya itu tadi dosen yang hebat, kepakarannya diakui, dan kemudian program-program yang dijalankan seperti pensuksesan undang-undang KUHP yang baru. Bung Boyamin, sebelum jauh, barangkali Bung Boyamin, sebelum lebih jauh lagi, upaya penyelamatan Prof. Edi ini indikasinya dari dalam tubuh KPK atau intervensi dari luar KPK? Ya di luar lah, Abraham. Kalau yang di dalam ya, tapi di dalam juga ada yang nampaknya juga melindungi gitu. Ya, ini kami dengar soalnya ada indikasi itu yang disebutkan konflik mengenai kasus ini. Ya ada memang, ya saya mendengar itu, tapi kan bukti konkret kan harus ada saya ketika ngomong. Ketika indikasi ya mohon maaf saya belum bisa terlalu jauh membeberkannya. Nah, jika demikian, apa yang mesti dilakukan? Tentu saja kita negara hukum, kita juga harus menghargai dan menghormati prinsip-prinsip hukum asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Dari kubu atau dari pihak Prof. Edi sendiri, menurut Anda apa yang mesti dilakukan? Apa yang harus dilakukannya sebagai reaksi penetapan sebagai tersangka? Iya, kalau mau membela diri bisa pra-peradilan. Tidak ada. Beliau kan paham betul hukum acara tentang pembuktian, alat bukti, barang bukti, petunjuk, gitu kan. Ya bisa aja beliau mengajukan pra-peradilan. Tapi saya kira dengan bukti-bukti yang ada agak susah beliau menang pra-peradilan. Menurut saya
kayak model Amerika lah. Mungkin malah saya berharap Profesor Edi ini paham hukum, guru besar, dan justru menghormati profesi beliau sebagai guru besar, malah segera menyatakan mengaku bersalah dan segera minta disidang kayak di Amerika supaya dapat hukuman ringan dan sebagai bentuk apa istilahnya meminta maaf kepada orang atau masyarakat yang mempercaya dia menjadi pejabat publik gitu. Oke. Tentu ini mengejutkan pejabat publik, terlepas dari kita menghargai hak beliau untuk membela dirinya dan mengklarifikasi apapun yang terjadi, tapi kita juga patut mendukung proses hukum terhadap siapapun tanpa pandang bulu yang berurusan dengan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum, begitu ya, Bung Boyamin ya? Karena apapun penegakan hukum ini kan tidak boleh memandang bulu, termasuk meskipun beliau profesor doktor dan pernah sering jadi ahli saksi di pengadilan-pengadilan gitu. Justru ini kan sebagai bentuk bahwa itu tadi loh yang ideologi gratifikasi itu kan harus lapor 30 hari kepada KPK. KPK akan menilai apakah uang ini boleh diterima atau sebaliknya. Kan lebih kurang apanya jadi teladan begitu kemarin-kemarin. Saya sayangkan di situ Pak Heriet ini tidak melaporkan. Nah, kalau tidak laporkan disembunyikan kan ada unsur sebenarnya merasa bersalah. Nah, itu yang disayangkan. Ya. Kita kerap kali mendengar bagaimana testimoni beliau sebagai ahli. Tak lama lagi barangkali kita juga akan mendengar bagaimana testimoni beliau sebagai seorang terdakwa duduk di pengadilan, dan kali ini tidak membela orang lain, tidak membenarkan orang lain meluruskan sesuatu, tapi upaya untuk membela dirinya sendiri. Terima kasih atas waktu Anda, Bung Boyamin Saiman, koordinator Maki, sudah berbincang bersama kami dalam Breaking News. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarie yang menjadi tersangka suap dan gratifikasi. Pemirsa, kami akan update informasi mengenai penetapan tersangka ini dalam program kami berikutnya. Paralel dengan itu kami akan lanjutkan Anies Prime sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.